Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di dalam menegakkan agama Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi Hani yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan kami. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Ibu, pada kesempatan ini, kami kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang budaya organisasi. Perkenalkan, saya Sapira Yusria Amalia dari kelompok 1. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi. Sebelum menjelaskan konsep budaya organisasi, maka terlebih dahulu dijelaskan konsep organisasi. Berbagai konsep tentang organisasi telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar dengan berbagai sudut pandangnya. Namun berbagai konsep organisasi yang dikemukakan setidaknya mengandung dua unsur, adanya dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama, adanya sistem kerjasama dan tujuan bersama yang hendak dicapai. Nah, definisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Siagian. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang lain disebut bawahan. Dari konsep-konsep tersebut dapat dirumuskan konsep organisasi, yakni organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama yang dapat dicapai secara efektif dan efisien melalui tindakan secara bersama-sama, di mana dalam melakukan tindakan itu ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi tiap-tiap personal yang terlibat di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Budaya merupakan nilai-nilai yang dimiliki manusia, bahkan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan aktor kebudayaan karena manusia bertindak di lingkup kebudayaan. Definisi budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi yang lain. Definisi budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi yang lain. Budaya organisasi mengacu pada sekumpulan keyakinan bersama, sikap dan tata hubungan serta asumsi-asumsi secara eksplisit atau implisit diterima dan digunakan oleh keseluruhan anggota organisasi yang menghadapi lingkungan luar dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, budaya organisasi mempunyai pengaruh penting terhadap motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Agung Bakni akan menjelaskan mengenai fungsi budaya organisasi. Nah, pada dasarnya atau pada umumnya fungsi budaya sendiri itu susah dibedakan antara budaya kelompok dan juga budaya organisasi. Nah, menurut Ndara ini ada beberapa fungsi daripada budaya. Mengapa berbeda-beda tadi? Karena budaya sendiri adalah gejala sosial. Nah, ini beberapanya. Menurut Ndara itu fungsi budaya sebagai identitas dari suatu masyarakat. Jadi membedakan gitu antara masyarakat satu, budaya masyarakat satu dan budaya masyarakat yang lainnya. Nah,
Di sini juga berfungsi sebagai pengikat suatu masyarakat. Artinya pengikat kelompok daripada individu-individu menjadi suatu masyarakat. Nah, ini sebagai sumber pola perilaku. Itu kan budaya juga mengatur adanya adat dan kebiasaan, sehingga kebanyakan atau banyak di beberapa daerah, khususnya di Indonesia sendiri, adat dan kebiasaan itu masing-masing daerah berbeda karena sesuai dengan kesepakatan masyarakat daripada tempat tersebut. Nah, juga fungsi budaya sebagai kemampuan untuk nilai tambah. Nah, nilai tambah tentunya individu satu dengan individu lain jika digabungkan, ya ini menjadi kelompok, menjadi masyarakat, sehingga adanya rasa saling membantu, adanya rasa bertetangga. Kita hidup tidak sendiri karena manusia sendiri itu adalah hakikatnya atau kodratnya itu makhluk sosial. Nah, di sini juga sedangkan menurut Robin, fungsi budaya dalam organisasi. Yang pertama itu batas. Artinya budaya berperan sebagai penentu batas-batas. Nah, budaya itu menciptakan perbedaan dan membuat satu organisasi itu berbeda dengan organisasi lainnya. Ya tentu kelompok masyarakat satu atau organisasi satu itu berbeda dengan organisasi yang lainnya karena masing-masing memiliki budayanya sendiri atau ciri khasnya sendiri. Nah, selanjutnya Robbins mengembangkan bahwasanya fungsi budaya itu sebagai identitas sama tadi ya. Budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Nah, fungsi yang selanjutnya adalah komitmen. Artinya memfasilitasi lahirnya komitmen daripada anggota-anggota terhadap kelompoknya. Jadi adanya ikatan itu, janji-janji, dan juga memiliki kelompok. Nah, selanjutnya fungsi sebagai stabilitas. Nah, budaya itu tentunya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat. Tadi saya jelaskan bahwasanya individu-individu itu diikat dalam suatu organisasi atau kelompok sehingga membentuk komunitas sosial yang bagaimana seperti halnya lidi, bila satu lidi itu susah untuk menyapu halaman, namun ketika lidi itu banyak dan diikat dalam satu ikatan, maka lidi itu bisa menyapu satu halaman. Nah, selanjutnya yang terakhir, fungsi daripada budaya organisasi itu membentuk sikap dan perilaku. Nah, budaya bertindak sebagai mekanisme alasan yang masuk akal atau sense making. Nah, serta kendali yang menuntut dan membentuk sikap dan perilaku anggotanya. Fungsi terakhir inilah yang paling menarik. Artinya budaya itu sebagai pembentuk sikap dan perilaku. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain gitu. Artinya kegiatan sosial kita tadi bertetangga dengan orang lainnya. Jadi yang didepankan itu bukan sikap individualitas tapi sikap kelompok. Jadi seperti itu ya. Jadi hemat saya mungkin banyak sekali fungsi daripada budaya organisasi, diantaranya yang kami bawakan sebagaimana tadi. Mungkin kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Uswatun Hasanah dan saya di sini sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri budaya organisasi. Nah, yang saya akan paparkan di sini adalah menurut Robbins. Langsung saja, Robbins itu menyatakan
bahwasanya penelitian yang mutakhir menetapkan bahwa ada 7 ciri-ciri utama yang secara keseluruhan mencakup esensi dan budaya organisasi. Ketujuh ciri-ciri tersebut ialah yang pertama adalah inovasi dan pengembangan risiko. Sejauh mana karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan berani mengambil risiko. Kemudian yang kedua adalah perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisa, dan perhatian terhadap detail. Kemudian yang ketiga adalah orientasi keseluruhan. Sejauh mana manajemen lebih berfokus pada hasil-hasil dan keluaran daripada kepada teknik-teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai keluaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah orientasi ke orang. Sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak dari keluarannya terhadap para karyawannya. Kemudian yang kelima adalah orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja lebih diorganisasi seputar kelompok-kelompok daripada seputar perorangan. Kemudian yang keenam adalah keagresifan. Sejauh mana orang-orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai. Nah, yang terakhir adalah stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan keorganisasian lebih menekankan status quo dibandingkan dengan pertumbuhan. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selalu di sisimu, insya Allah.